Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi ma la taf'alun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Rawahul Bukhari. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alan. Mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada tahun 1993-an di Mesir ada seorang cendekiawan muslim, seorang ulama, seorang intelektual di Kairo, Mesir. Dia merasa gelisah karena umat Islam di Mesir yang jumlahnya mayoritas acuh tak acuh terhadap agamanya, bahkan cenderung tidak memiliki peran apapun di bidang kekuasaan. Jumlahnya memang mayoritas, akan tetapi tidak memiliki peran apapun di dalam pemerintahan. Dengan kata lain, umat Islam di Mesir saat itu cuek bebek terhadap Islam dan umat Islam, masa bodoh terhadap Islam dan umat Islam, sehingga beliau selaku cendekiawan, selaku intelektual muslim berpikir, merenung bagaimana caranya membangkitkan semangat saudara-saudaranya yang muslim, yang mayoritas itu agar mau memikirkan negerinya, agar mau memikirkan bangsanya, agar mau memikirkan untuk kemajuan Islam dan umat Islam di Mesir saat itu. Pemikiran itu kemudian dituangkan dalam sebuah renungan, dalam sebuah risalah kecil yang kemudian dikenal dengan judul Aina Nahnu Minal Islam. Aina Nahnu Minal Islam, di mana posisi kita di dalam Islam. Aina nahnu minal Islam, di mana posisi kita di dalam komunitas muslim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan pertanyaan ini, mari kita renungkan, mari kita berpikir dan mari kita dalami bahwa rata-rata di antara kita menjadi muslim sejak lahir, menjadi muslim dikarenakan keturunan,
karena ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kakek kita muslim, dan nenek kita muslimah, sehingga kita menjadi muslim sebagai muslim keturunan. Sehingga di antara kita ada yang sudah menjadi muslim 70 tahun yang lalu, ada yang 60 tahun yang lalu, ada yang 50 tahun yang lalu, ada yang 40 tahun yang lalu, ada yang 30 tahun, 20 tahun, dan ada yang baru 7 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, kita sudah menjadi muslim 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Apa yang sudah kita berikan kepada umat Islam? Setidak-tidaknya apa yang sudah kita berikan untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini? Dengan kata lain, kontribusi apakah yang sudah kita berikan untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk kemajuan umat Islam di Indonesia? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Aina nahnu minal Islam? Di mana posisi kita di dalam komunitas muslim? Jangan-jangan saya ataupun saudara ataupun kita termasuk orang-orang yang mengolok-olok Islam dan mengolok-olok umat Islam, mengolok-olok saudaranya sendiri karena berbeda mazhab ataupun berbeda manhaj, berbeda pandangan politik, berbeda partai, sehingga kemudian kita dengan mudah mengatakan orang di luar kelompok kita ahli bid'ah. Ahli bid'ah tidak syar'i, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, intoleran, anti kebinekaan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu penting mari kita renungkan, aina nahnu minal Islam? Di manakah kita, posisi kita di dalam komunitas muslim? Ada kisah menarik berkaitan dengan aina nahnu minal Islam ini. Dulu ketika Nabiuna Ibrahim alaihissalam mendakwahkan Islam, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah kepada Raja Namrud. Saat itu Raja Namrud beserta rakyatnya adalah menyembah berhala, menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim hanya mengatakan, janganlah engkau menyembah patung, sembahlah Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, Allah lah yang Maha Esa. Kemudian Nabi Ibrahim dihukum dengan hukum bakar. Dikumpulkannya kayu, satu lapangan penuh tinggi menjulang, dibakar, dan setelah menjadi api unggun dilemparkannya Nabi Ibrahim ke dalam api unggun itu agar Nabi Ibrahim itu terbakar hangus dan menjadi api. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada burung kecil yang dikenal di dalam kisah itu sebagai burung pipit. Dia mematupkan paruhnya ke air, lalu kemudian dia mengangkat dan membawanya terbang tinggi, lalu kemudian menjatuhkan air itu di atas di mana Nabi Ibrahim terbakar. Ratusan kali, bahkan bisa jadi ribuan kali burung pipit itu membawa air dengan paruhnya, dengan terbang tinggi lalu menjatuhkan tetesan air ke dalam api unggun yang sangat besar itu. Maka tatkala eksekusi itu dilaksanakan dan burung pipit itu menjalankan pembelaannya kepada Nabi Ibrahim, burung-burung besar kemudian bertanya dan mengejek kepada burung pipit yang kecil itu. Pipit, pipit, untuk apa engkau lakukan itu? Air yang kamu bawa itu cuma sedikit, cuma kecil saja, dan tidak mungkin akan bisa memadamkan api yang begitu besar. Dengan nada mengejek yang besar-besar, burung-burung besar itu, dan juga makhluk-makhluk lain yang besar itu, kemudian
Dijawab oleh burung pipit, benar apa yang engkau katakan. Air yang aku bawa memang sedikit, air yang aku bawa memang kecil, dan tidak mungkin bisa memadamkan api unggun yang begitu besar. Namun ketahuilah oleh kalian semua, jika kelak nanti di akhirat aku ditanya oleh Allah, Pipit, apa yang telah engkau lakukan terhadap nabimu ketika nabimu dibakar oleh api unggun oleh Raja Namrud? Maka aku bisa akan menjawab bahwa aku telah berusaha memadamkan api itu, akan tetapi api itu tidak mati dan aku tidak berhasil memadamkan api itu. Namun Allah Maha tahu bahwa inilah sebagai bukti bahwa aku berada di pihak Nabi Ibrahim, bukan di pihak Raja Namrud, bukan di pihak raja yang dolim, dan bukan di pihak raja yang sewenang-wenang. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah di atas ini adalah merupakan keberpihakan burung pipit terhadap kebenaran, keberpihakan burung pipit terhadap Nabi Ibrahim, memberi pelajaran kepada kita bahwa manakala terjadi perseteruan antara yang hak dan yang batil, di manakah posisi kita? Di manakah kita berpihak? Apakah kita berpihak kepada kezaliman dan juga kesewenang-wenangan, ataukah kita berpihak pada kebenaran? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah tidak menilai harus menang, Allah tidak menilai harus berhasil, akan tetapi Allah menilai niatnya, menilai keberpihakannya. Niat burung pipit kendati pun tidak berhasil, niatnya adalah membela nabinya yang didolimi oleh penguasa. Kembali kepada pertanyaan, aina nahnu minal Islam? Kita selaku muslim, apakah kita akan berpihak terhadap Islam dan umat Islam, membela bangsa dan negara, membela keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, ataukah kita justru berpihak kepada kelompok-kelompok yang merongrong bangsa, yang akan menjatuhkan bangsa, yang akan merebut kedaulatan negara Republik Indonesia? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita perlu ingatkan bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan akhirat, dan semua perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atih. Tiap kalian adalah pemimpin dan kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban akan tindakan perbuatan kalian semasa kalian berada di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada bagian akhir dari khutbah ini ingin saya sampaikan sebuah asar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi kepala negara, suatu hari seorang ajudannya melaporkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, di pinggir kota Baghdad di Irak, di pinggiran sungai Efrat, ada seekor onta yang terprosok karena ada lubang di tengah jalan, yang kemudian onta itu mati, wahai Amirul Mukminin." Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Umar bin Khattab yang mendengar laporan itu lalu kemudian menangis. Tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan menangis, ajudannya heran dan kemudian mengklarifikasi, "Wahai Amirul Mukminin, yang mati itu bukan manusia, yang mati itu adalah seekor unta." Lalu kemudian ajudannya bertanya, "Apa yang menjadikan engkau wahai Amirul Mukminin engkau menangis?" Umar bin Khattab lalu kemudian menjawab,
La khasyitu an yas'alani Allahu anhu. La khasyitu an yas'alani Allahu anha. Aku khawatir dan aku takut kelak nanti di akhirat aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai kepala negara atas kematian onta yang terperosok karena ada lubang di tengah jalan. Lima lam tasluk lahat tariqa ya Umar. Umar, kenapa engkau tidak betulkan lubang yang ada di tengah jalan itu sehingga onta itu terperosok dan kemudian onta itu mati. Lima lam tasluk lahat tariqa ya Umar. Umar, kenapa engkau tidak betulkan lubang yang ada di tengah jalan di pinggir sungai Efrat itu? Aku khawatir dimintai pertanggungjawaban ini oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kisah Umar bin Khattab ini menggugah dan menginspirasi siapapun untuk selalu berbuat kebaikan, terlebih sebagai pemimpin, berbuat adil dan tidak curang, berbuat untuk kerukunan dan kemandirian demi keutuhan negara kesatuan, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan asing dan rongrongan orang-orang yang ingin mengkerdilkan Indonesia, dan menyadarkan para pemimpin di dunia bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan kehidupan akhirat, dan segala perbuatan dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak menjadi husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.